kayak rumput laut tabur gitu, tapi ini terbuat dari limbah udang, dari karapas sama kepala udang. Tapi dari praktikum itu memang kita jadi lebih banyak tahu sih tentang sebenarnya tuh kita tuh ngapain sih kuliah di sini ya, seenggaknya tuh ya tuh. Halo Sobat Fisheries, welcome back to podcast Perikanan UGM, now hosted by me Zuhdi Ardi. Hari ini kita kedatangan Mas Naufal Zaki, alumni dari BDP atau sekarang Aquaculture angkatan 2013. Beliau sekarang menjabat sebagai CMO dari Udang Oshrimp, sebuah UMKM di bidang pengolahan udang. Gitu. Mas Zaki, terima kasih udah mau datang. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, hari ini kita mau Mas sedikit ngobrol tentang the expedition dari Masnya, perjalanan mungkin dari kecil atau sampai nanti mungkin masuk perikanan sampai sekarang berkecimpung di bidang perikanan itu juga. Oke, boleh diceritain sedikit Mas? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau dari kecilnya aku nggak tahu sekecil apa ya, dari TK atau SD kan. Enggak, kita mungkin dari aku waktu di bangku sekolah aja ya. Jadi mulai dari SMA mungkin. Sebenarnya itu dulu awalnya itu aku memang interest sama dunia agro ya, aquaculture agro itu karena dulu SMA itu sering ada beberapa dari universitas-universitas besar itu kayak mengiklankan, bukan kayak apa sih, memperkenalkan program studinya itu loh, itu expo gitu kan. Sebelumnya Mas, SMA-nya di mana? Saya di MUHI. Oh, MUHI. SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Ya. Lanjut. Nah, di situ terus awalnya itu juga nggak mau masuk UGM, pokoknya aku anti banget dulu masuk UGM ya, karena udah sering pengennya tuh dari kecil kan, aku tuh dari kecil sampai SMP di Pati. Nah dari dari SMP kan pengennya yaudah pindah sekalian aja ke Jogja gitu kan. Terus dari Jogja pengennya tuh ke tempat lain lagi gitu, karena aku emang soalnya jalan-jalan gitu ya, maksudnya pengen tahu tempat baru. Nah tetapi malah ya jodohnya di perikanan UGM. Padahal dulu aku pilihan pertama itu di IPB. Di IPB ambil ilmu kelautan. Karena aku dulu suka One Piece ya. Jadi iya aku suka anime gitulah ya. Sampai sekarang sebenarnya. Nah itu seru gitu. Jadi kayak bajak laut, terus kemudian ada teknologinya gitu kan di laut kayak gitu. Tapi takdir berkata lain, aku malah pilihan keduanya di UGM biar nggak keterima ya, malah IPB nggak keterima, lolosnya di UGM gitu. Di perikanan pilihan kedua tapi itu ya kayak gitu emang. Nah terus habis itu ya sudah aku tekunin di perikanan. Dulu pas masih mahasiswa pun juga sebenarnya nggak terlalu yang tekun-tekun banget ya. Aku tuh dulu lebih sering cari kegiatan di luar jurusan ya, di luar perikanan, kayak misalkan fotografi kayak gitu. Terus habis itu jadi jurnalis kayak gitu kan. Makanya aku dulu lebih aktif di fakultas dulu di BPM Primordia. Kalau mungkin Mas Zudi tahu ya, Zudi mungkin pernah dengar ya. Karena tapi memang aku juga anggota dari KEMIP. Waktu itu di bagian kajian strategis. Di Kastra. Mulailah dari situ masuk perikanan, dah kecebur di kolam ya kan. Ya udah fokusin di sana, terus kita gali-gali potensi. Kayak gitu sih. Aku kayak gitu aja dulu, sebenarnya simple, nggak yang terlalu ini gitu. Karena emang dari awal pengennya ya di bidang agro, karena aku dulu paling bisa biologi. Gitu. Dari mata pelajaran tuh paling bisa biologi, paling kuat di sana, nilainya juga paling bagus ya. Jadi hafalan kayak gitu daripada yang matematika atau fisika gitu. Kalau saya malah kebalikan Mas. Gitu ya. Aduh, kok masuknya begini? Makanya rada survive di sini. Aduh itu ya. Saya lebih di math sama fisika biasanya lebih kuat gitu. Malah kuat. Iya, Mas. Cuman waktu kemarin kan saya lewat ini ya, SBM ya. Dan nilai biologi itu padahal udah jarang dipelajarin deh, tapi ternyata paling tinggi. Mungkin sistem penilaian gitu. Iya. Ya. Keren. Selama di perikanan kan tadi banyak cerita tentang kegiatan di luar
jurusannya. Nah itu lebih ke arah mana tuh, media atau ke Dulu aku mencoba berbagai hal ya, dari mulai media terus ke seni komik, kemudian aku mengajar juga dulu kan gitu. sambilanku friend aku ngajar di SD, SMP, SMA, tapi ngajarnya tentang ya seni juga, menggambar atau seni Akhirnya ngajar rupa. biologi. Oh enggak, karena di sana ngajarnya ekskul. Kalau biologi ekskul. kan itu menjadi namanya mata pelajaran utama, which is aku berarti harus kerja di sana, bukan freelance kan. Nah kan kuliah tuh kan nggak bisa tuh kan disambi kalau ini kan. Nah biasanya freelance-nya itu mengajar ekskul yang waktu itu sore, ketika aku udah nggak ada praktikum, mau nyari jam yang waktu itu nggak ada praktikum menyita waktu banget ya. Kita mulai bikin laporan tulis pakai tangan gitu kan, kemudian masih ada tugas kampus, praktikum lagi, praktikum tugas lagi, praktikum tuh banyak banget di semester. Kalau akukultur tuh semester 5 mentok-mentoknya tuh, semester 5 itu udah wah sampai stres. Itu dulu ya, nggak tahu kok sekarang mungkin sudah berubah atau gimana, aku nggak tahu. Dulu emang, tapi dari praktikum itu memang kita jadi lebih banyak tahu sih tentang sebenarnya tuh kita tuh ngapain sih kuliah di sini ya, seenggaknya tuh ya tuh tahu dari situ. Gitu. Budidaya kalau aku aquaculture itu kita benar-benar tahu nih proses budidaya, nggak cuma budidaya tapi ada keterkaitan antara budidaya dengan sains. Nah itu aku dapetin di sini, karena sebelumnya itu aku juga pernah nyambi kayak iseng-iseng budidaya, tapi ternyata ya kok ikannya nih ada yang mati ya, gampang mati ya. Budidaya apa itu kalau betul? Ikan hias. Ikan hias kayak gitu kayak misal koki, cupang gitu kan. Sempat jual juga atau? Tuh sempat jual pas mahasiswa juga jual. Gitu. Jualan itu setelah praktikum tekben, teknologi pembenihan. Nah itu kan kita menyilangkan kan 3:1 jantan betina itu kan, kita lihat fenotipnya dapat apa, genetiknya kita silangkan. Waktu itu gupi, masih ingat banget tuh, gupi yang merah sama gupi yang black apa ya itu lupa ya, intinya kita menyilangkan terus dapat anakan, berhasil dalam waktu 2 minggu. Kemudian daripada nganggur dijual, ada yang dijual, terus aku coba lagi di rumah iseng-iseng juga, ya udah ternyata bisa dijual, ternyata mengawinkan tuh segampang itu gitu. Maksudnya dalam artian ikan ya, ya gampang susah kalau kita harus tahu tekniknya. Itu aja sih sebenarnya. Berarti bibit-bibit entrepreneurship itu juga ada muncul dari sejak SMA atau sejak kuliah sejak itu? Sebenarnya SMA juga sempat jualan kaos, distro kan dulu sempat maraknya distro gitu kan. Terus tapi berhenti karena timnya nggak solid. Terus jualan es jeruk pas pada pertandingan olahraga itu kan mereka haus kan. Terus aku sama temanku itu jualan es jeruk. Temanku tuh sekarang mah di FK dia. Di di sini juga. Dia tuh dulu passionnya bisnis, tapi emang karena lebih pinter kan ya akhirnya dia fokusnya coba dengan passionnya dia bidang kedokteran, dia keterima di sana. Nah aku dengan passion sebenarnya ala kadarnya jualan, ternyata untung ya sudah kayak gitu kan. Nah mulai benar-benar jualan lagi itu ketika kuliah karena kepepet. Waktu itu uang kuliah juga UKT ya, kalau zaman sekarang juga mungkin UKT ya masih UKT. Waktu itu aku harus survive gimana caranya, karena sudah hampir semester akhir. Uang jajan juga sudah dikurangi dan sudah nggak dikirimi lagi bulanan kan yang full ya maksudnya. Ya udah aku inisiatif jualan susu. Dulu reseller susu di perikanan. Ini orang-orang perikanan tuh mesti pada tahu semua. Sebutannya dulu tuh aku malah bukan Zaki udang tapi Zaki susu. Karena aku jual pakai cool box yang di sana itu yang biru itu. Yang biru itu ya. Aku taruh di lab HPI 1, taruh di atas ini kan dulu ada meja kan, kalau nggak salah tuh tak taruh 1, sama aku taruh di kantin pertanian kayak gitu. Nah mulailah wah lumayan nih jual susu, padahal cuma marginnya segini, tapi kan dikalikan dengan kuantitasnya. Cuma aku ngambil tanpa aku bayar udah dapat uang. Nah udah tuh hampir setahun lebih aku jualan susu gitu. Karena waktu itu ndelalah HP-ku juga sudah soalnya sebelum ini ya yang HP yang itu, terus akhirnya belilah pakai uang susu itu bisa kayak gitu, jadi reseller. Nah malah ke coba deh aku yang yang benar-benar
aku kan perikanan nih, masa ilmuku hilang gitu kan. Iya. Nah, mulailah itu masuk ke Osrim. Itu mulai dirintisnya Osrim nih dari sebelum lulus atau setelah lulus atau gimana? Sebelum lulus. Oh, sebelum lulus Jelas baru sebelum lulus. Idenya itu sebelum lulus. Oh, Jadi sebelum lulus. penginisiasinya memang aku, tapi waktu itu aku minta tolong orang untuk kita bentuk tim yuk. Aku, kemudian kakak angkatan, sama temenku seangkatan. Oh, Kayak tiganya anak Perikanan semua. Oh, Perikanan semua. Tapi beda prodi ya. Satu MSA, satu THP. Oh. Aku BDP kayak gitu, beda. Lengkap, Mas. Lengkap, Satu tim. lengkap. Tapi itu nggak berjalan mulus ya. Kan namanya juga usaha itu ada naik turunnya. Kita gonta-ganti terus tim pasangan nih. Maksudnya kita awalnya berempat, eliminasi jadi 3, terus tambah lagi 1, eliminasi yang lama, terus 1 juga keluar, terus sekarang tinggal berdua. Oh, Kayak gitu. Kita fokus ini 2 orang ini yang dari dulu, maksudnya sama aku sama si dia gitu lah. Sama namanya Mas Himawan, itu kakak angkatan. Oh. Dari tahun berapa itu berarti mulai jalan? Oh, dulu 2018 November. Itu 2018. idenya, kemudian kita coba jual ke perikanan dulu. Produk apa itu pertama? Udang. Langsung berarti Udang fresh. udang fresh. Terus kita kan ada beberapa link ini ya. Kan aku dulu magang di Indokor. Aku magang di sana. Kemudian selama 1 minggu atau 10 hari aku lupa. Cepet lah itu. Bukan magang, maaf, KL. Kerja KL. lapangan. Bukan, bener magang. KL ku di Cangkringan. Di Nila, karena skripsiku kan tentang Nila kan. Nah, itu kita nggak bahas skripsi ya. Yang tadi balik yang udang tadi. Nah, aku tuh lihat ketika panen atau pas misalkan kalau ditambah itu kan ada udang yang kebuang kan ketika di sipon, tahu kan sih, tengah di central drain itu biasanya kan dibuka sedikit kemudian disesar pakai pipa itu kan yang disediakan di sentral juga, kemudian keluar tuh udangnya ke outlet kan. Nah, ada udang yang sudah merah, ada udang yang juga sebenarnya sudah mulai lemah karena dia mau mati kan. Nah, itu kan biasanya ke sifon. Nah, setiap hari itu dalam 1 kolam itu bisa sampai ratusan ekor itu kan ke sifon. Nah, aku tuh mikir, wah eman ya ini udang aja mahal kan di pasaran gitu kan. Tapi kok kalau kayak gini kan dibuang gitu kan, sia-sia. Ya memang sih sebenarnya secara biosecurity pun juga itu harusnya dibuang. Tapi waktu itu kan aku mikirnya ini bisa diapain ya, produk udang itu bisa diapain. Nah, muncullah ide gimana kalau udang yang panen, ketika panen itu coba aku ambil sedikit. Kan kalau dari panen kan mesti harganya tanda kutip jauh lebih murah daripada di supermarket ataupun pasar kan. Nah, mulailah dari situ aku coba ambil karena ada mitra juga, ada teman yang dia punya koneksi ke tambak udang. Terus ya sudah aku coba jual, ternyata laku gitu, dan ternyata tuh langsung habis gitu. Aku ngambil 5 kilo waktu itu, cuma 5 kilo dulu. Itu berarti ngambil dari mitra terus di packing sendiri. Betul, di packing terus sendiri, di rebranding gitu ya, baru di dijual. rebranding, Oke. gitu. Terus mulai ekspansi ke pengolahannya itu kan mulai dari jual freshnya ya. Kalau ke ini kan bentuknya pengolahan ya. Yeah. Sampai ada berapa sekarang produknya? Kalau yang the real produk Osrim itu dari dulu adalah udang. Oh, udangnya. Kita ada sor ebi itu kayak rumput laut tabur gitu. Tapi ini terbuat dari limbah udang, dari karapas sama kepala udang. Tapi nggak tak bawa. Karena ini aja yang tak bawa, karena ini udah yang ready kan. Nah, itu masih belum ready. Nah, lalu yang kedua itu adalah ini udang kaleng. Itu udang mentega, terus kita kalengkan karena kan sejauh ini belum ada nih aku lihat produk seafood atau udang yang dikaleng itu masih belum ada. Nah, karena ini juga lebih kita pakai sterilisasi, kita kemudian pakai bumbu-bumbu yang setidaknya tidak non MSG, lebih organik kayak gitu kan. Lalu yang ketiga adalah udang frozen itu sendiri, yaitu yang tadi aku jualin gitu, yang itu rutin ya, itu setiap itu malah ordernya lebih tinggi ya, karena kita nyetok ke end user, kemudian B2B kayak semacam resto, cafe kayak gitu.
sama pelanggan-pelanggan perumahan kayak gitu. Orang-orang yang memang paham mengenai gizi dan dia suka seafood, produk seafood kayak gitu. Oh, gitu-gitu. Iya. Itu sih. Memang targetnya agak middle dan middle ke atas. Kan kalau udang memang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan, makanya kami membuat produk seafood yang lainnya. Seperti kayak tuna, kemudian tetelan salmon, kemudian cumi dan lain sebagainya. Iya. Kalau nggak salah tuh ya, aku kan sempat ngulik Instagramnya Oshrim juga. Itu dari story-storynya itu ini ada salah satu story yang aku baca itu olahan udang dari Oshrim itu sendiri itu beda gitu, maksudnya mungkin dari segi entah itu kualitas atau apa ya. Itu apa yang membuat beda itu? Nah, yang membuat beda Oshrim dengan produk udang lainnya itu satu adalah handling. Nah, kalau kita bicara tentang THP, kamu apa? MSA ya. Mungkin ini nanti sekaligus ada informasi sedikit. Jadi kita kalau berbicara masalah handling atau rantai dingin dalam perikanan itu kan kita tahu ya, kalau produk perikanan itu gampang busuk. Jadi memang harus ketika panen itu langsung ditaruh di es atau ditangani dengan suhu yang minim gitu ya, suhu yang dingin gitu ya. Nah, itu karena untuk menjaga agar dia tidak cepat mengalami proses rigor mortis atau pembusukan. Nah, kita ketika panen itu ada dua. Yang pertama kalau di tambak, aku juga punya tambak ya. Tambak sebenarnya sekarang udah tak sewain sama mitra. Cuma itu kalau ketika panen itu dia langsung ambil udang, masukin ke air es yang dingin, kemudian di grading, sortir, timbang, masuk es box lagi. Jadi hitungannya adalah fresh. Nah, ini mungkin pengetahuan buat trivia buat kita semua ya. Jadi produk fresh itu bukan berarti yang produk hanya tanda kutip diambil dari laut kemudian dimasak langsung dihidangkan. Bukan. Fresh adalah ketika dia